ingin disebut Islami. Menurut saya, bener nggak yang saya katakan bahwa Gubernur Jawa Barat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo, para Ustadz Solmed pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, coba kita simak dulu pidatonya dan bagaimana tanggapan warga lain, teman-teman. Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar viral di seluruh Indonesia. Jadi Anda semua sebagai warga Jawa Barat tentunya berbahagia. Saya aja yang di Sumatera Utara berbahagia kok. Karena apa ya? Terkadang saya berpikir apa ya, Kang Deddy Mulyadi suatu saat gubernur Anda itu, gubernur Jawa Barat bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Aminin aja. Aminin aja. Pasti bisa. Indonesia bisa maju dengan pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan tentunya yang selalu memikirkan rakyatnya. Luar biasa kan? Jadi kalau gubernur Anda, saudara-saudaraku di Jawa Barat bisa hebat, tentu rakyat Jawa Barat juga pasti hebat. Kami juga di Sumatera Utara kepengen hebat. Tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Gila, warga Jawa Tengah merasakan apes ketika dipimpin gubernur yang sekarang. Membandingkan dengan gubernur Jawa Barat, warga Jawa Tengah mengatakan apes mempunyai gubernur yang sekarang. Ini video faktanya. Saya ini adalah orang Jawa Tengah ya, agak apes gitu ya dapat atau punya gubernur seperti Lutfi. Saya jauh lebih bangga dengan adanya gubernur seperti KDM ya, luar biasa Bandung ya. Apa lah. Jadi gini ya, saya mau menanggapi omongannya gubernur saya ini ya, Pak. Harusnya Anda paham bahwasannya ya tingkat desa itu ya mulai ada korupsi itu pasti ada di oknum-oknum kepala desa ya. Banyak kok ya kepala desa yang bermasalah yang ketahuan korupsi, tapi lebih banyak ya masyarakat itu diam saja ya melihat apa yang terjadi di desa-desanya atau di kampungnya ada kepala desa yang tidak bekerja dengan baik ya, bahkan dengan terang-terangan alokasi dana dari pemerintah untuk pembangunan desa tersebut itu tidak apa ya dilakukan secara baik ya. Banyak jalan yang rusak ya, lalu irigasi tidak dibuat seperti itu, kehidupan kepala desa mewah-mewahan itu banyak Pak ya. Jadi kalau si Lutfi ini gubernur Jawa Tengah ya ini ya, kalau bilang dikit-dikit jangan lapor, dikit-dikit jangan lapor lah, kita sebagai masyarakat harus bagaimana? Mendiamkan saja? Apakah seperti itu? Jika ada kepala desa yang memanfaatkan atau korupsi dana desa, apakah kita harus siap saja Pak? Gimana Jawa Tengah mau maju kalau gubernurnya seperti kamu ya? Berbeda dengan seorang KDM yang tidak toleran terhadap para koruptor walaupun itu di tingkat desa sekalipun ya. Jadi ya apa saja lah ya, seperti saya warga Jateng yang punya gubernur seperti Lutfi ini yang nggak kelihatan kerjanya apa ya, Asal-asalan, di dalamnya mematikan, nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini,
Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku. Guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar, pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking. Maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres. Karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif. Masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini. Saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu. Bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, nggak menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak keletiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang. Maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi. Jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus. Orang kalau makanya orang Nusantara itu sudah monoteisme.
Dari dulu udah monoteism. Anda bayangin orang Sunda, apalagi sudah monoteism, apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa tuh sopan? Nyebut ngaran Bapak wae teu meunang, komo nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dede nyebut ngaran Bapak Dede wanita henteu. Komo nya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteism ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya. Ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja gitu loh. Dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah gitu loh. Nah ini pakai. Nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya. Kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah secara otonom, kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi. Karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hileud, gak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis. Maka anak-anak diajarkan analisis. Nah ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh nganalisis apa yang ada di lingkungannya. Karena nganalisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan, matematika diarahkan pada analisis lingkungan, ilmu sosial diarahkan pada analisis lingkungan. Karena analisis lingkungan, maka anak-anak itu akan merasa bangga dalam lingkungannya, sehingga dia menepuk dada, aku orang Indonesia, aku orang Guruduk. Tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Apa sih problem anak-anak kita? Rendah diri. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan rendah diri. Kita ini harus percaya diri, maka dibangun percaya diri. Maka saya dari awal dulu percaya diri. Ketika saya menjabat, saya nggak mau disebut bapak, saya bilang akang. Saya percaya diri dengan kalimat itu. Saya percaya diri dengan ikat yang saya pakai. Saya percaya diri dengan sampurasun yang saya ucapkan. Suatu saat semua orang akan mengikuti. Nah kepercayaan diri harus dibangun. Nah anak-anak kita ini ketika kelas 1 bangun kepercayaan diri. Jangan dibangun rendah diri agar menjadi orang besar. Ini percaya diri. Karena kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Tuhannya sama. Makanannya memang berbeda, tapi makanan saya lebih unggul, pakaian saya lebih unggul, apapun lebih unggul. Maka bangun jiwa superioritas. Ini kenapa harus saya ngomongkan itu? Karena dalam literasi Sunda itu tidak diajarkan superior. Kenapa? Kalimat orang Sunda, ulah agul ku payung butut. Konteksnya sudah berbeda. Ini bersaing. Dulu homogen, semua orang Sunda. Sumuhun mangga hapunten abdi mah bodoh teu tiasa naon beak semoal kebagian. Hari ini nggak bisa. Hari ini harus agul ku payung butut, batur boga payung butut we agul, komo urang payungna alus agul. Nggak bisa. Teologi berbeda. Kenapa? Konteksnya berubah. Gitu loh. Nah ini. Nah misalnya kalimat abdi mah nggak bisa dalam konteks hari ini, nggak bisa haling sih aing diheula. Kenapa? Konteks ya.
Nah, karena konteksnya sudah berbeda, sudah berubah, maka superioritas harus dibangun, tetapi yang tidak boleh adalah kesombongan dan ekspansi, menguasai orang lain. Itu yang nggak boleh. Nah, teologi ini yang sekolah harus dibangun itu. Maka saya melihat dulu kita mengatakan pelajaran teh di poe Senin sampai poe Sabtu zaman dulu. Saya yang merubah itu menjadi Jumat. Se-Indonesia ngikutin. Pokoknya apa yang di sini sok dituturutan ke Indonesia taruhan. Sekolah 5 hari Purwakarta Indonesia pertama. Pemilihan kepala desa itu dibikin serempak di sini pertama. Setelah itu merubah ganas jadi gambar foto di sini pertama. Setelah itu berubah jadi TPS di sini pertama. Cuman bikin pemilihan kepala desa sekarang dipilih 2 jam terus dilantik, ada yang berani. Kecuali di sini. Nah, ini. Nah, karena saya katakan nggak bisa sekolah Senin sampai Jumat, nggak bisa. Tadi ada yang belum lengkap Pak Purwanto. Saya bilang hari Senin itu ajak Nusantara, Talasa Jaya di Buana, Rembok Mana di Sunda, Kemis Wawangi, nyucikeun diri, Sabtu Minggu betah di imah. Amin. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy sampaikan bahwa Islam ya, gimana sih supaya disebut pemimpin Islami ya cukup jalankan kewajibannya sebagai pemimpin ya, jangan sampai ada rakyat kelaparan, jangan sampai ada rakyatnya menderita, ataupun ya sampai rakyatnya mohon maaf nih meninggal karena berobat ke rumah sakit susah, seperti itu ya. Itu pemimpin Islami seperti itu ya, bukan nggak boleh umroh tiap bulan atau tiap tahun ya, boleh, tapi ya itu tolong rakyatnya juga diurus ya, rakyatnya diperhatikan. Kalau dia sampai ya terus ya mengulang-ulang ini karena ya emang ya harus seperti itu pemimpin harusnya ya, harus mendahulukan rakyatnya dulu ya teman-teman. Luar biasa. Tadi pun bahkan ada warga Jawa Tengah sampai mohon maaf nih Pak Ahmad Lutfi bilang apes loh ya, punya gubernurnya seperti Ahmad Lutfi, terus apa karyanya ya, dipertanyakan itu sama Pak sama warganya gitu ya teman-teman. Ini pelajarannya buat Ahmad Lutfi agar lebih memperhatikan lagi rakyatnya, lebih care lagi kepada rakyatnya. Bahkan warga Sumatera tadi sampai ya kan salut gitu sama KDM ini ya. Luar biasa teman-teman. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, panjang umur ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman dimanapun berada, terima kasih ya sudah nonton, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.